Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fikar Amriza. Di sini aku akan mulai membahas istilahnya tentang desain seperti logo dan macam-macam. Dan aku di sini akan membahas tentang desain logo dari hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-70 6. Dan di sini aku sudah mendownload. Nah, ntar aku sudah ngerekam udah nih. Ya oke. Aku sudah download ini ya. File-filenya. Ini bukan. Ini aku mulai dari fontnya itu menggunakan Lexen namanya ya, nama fontnya Lexen. Selanjutnya Lexen ya. Selanjutnya ini untuk fotografi ya. Ini aku kurang tahu siapa fotografinya ya. Tapi di sini fotonya sangat keren. Aku suka foto-fotonya ini ya. Di sini ada foto pulau. Aku kurang tahu nih, sepertinya Raja Ampat ya mungkin ya. Ini merepresentasikan tentang Indonesia yang sudah 76 tahun dipenuhi dengan ya perkembangan dunia ekspor impor tergambarkan dari foto ini ya. Dan di sini juga ada desain mobilnya. Nah ini contoh misalkan kalau mau branding stikernya nanti untuk ditaruh di mobil ya. Nah seperti ini, dan diberi logo 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan ini untuk contoh desain Instagram feed. Dan ini untuk bis ya, gambar jika diaplikasikan di dalam bis seperti ini. Emang kurang HD ya, jadi contohnya paling tidak seperti ini. Jadi nanti sudah disediakan file yang siap cetak ya. Jadi ini tinggal cetak langsung di print seperti itu. Jadi satu tambahan ya, kalau untuk membuat logo itu yang aku tahu, yang sudah aku pelajari baru-baru aja ini, kalau logo murah itu hanya untuk ya sekedar buat satu logo ini aja, untuk misalkan sebuah usaha kecil dia hanya butuh logo ini aja. Tapi kalau misalkan logo itu untuk sebuah brand besar, dia akan memikirkan semua hal ya, secara keseluruhan, hal-hal detail termasuk seperti ini nanti. Jadi kenapa logo itu dibayar mahal ya, karena desainernya memikirkan hal seperti ini sampai ada meterannya, ini berapa ya kan, ada risetnya juga. Jadi kalau menurutku ya aku setuju juga. Jadi kalau bilang logo murah ya untuk logonya dibayar untuk satu kerjaan aja seperti ini. Tapi kalau untuk besar seperti ini nggak mungkin kan dibayar murah ya, pasti juga besar karena akan memakan banyak waktu. Oke, selanjutnya, dan ini adalah logonya 76 tahun
Indonesia kita. Aku sangat suka ya logo-logo mulai dari tahun 70 itu mulai ada perubahan, jadi 3 monoton logo-logonya. Dan ini foto-fotonya yang dikumpulkan untuk dimasukkan ke desain Instagram feed-nya. Nah ini, kalau ini memberikan apa ya, contoh bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah itu tadi ya, sayur, buah, ada apa ini, kayak bawang, camilan ini ya, kayak camilan ya, ya dan macam-macam lah istilahnya. Negara kita kaya akan hal-hal seperti ini yang disebut rempah-rempah itu katanya. Dan 76 tahun kita sudah punya MRT. Oke. Suatu perkembangan yang sangat bagus. Selanjutnya ini ada penghasil ya, nelayan ya, penghasil ikan. Negara kita dipenuhi, dikelilingi laut, dan pasti banyak ikan tentunya. Dan tak lupa orang-orang kita juga di timur sana, dan mereka terlihat sangat ceria ya tentunya, orang-orang Papua, NTT, NTB, Maluku, Halmahera, Sulawesi, dan semuanya. Inilah Indonesia. Dan ini juga apa ini namanya ya, aku lupa. Ya itu dah pokoknya. Ini bisa hasil kerajinan dari orang timur tentunya, gitulah pokoknya. Takut salah ngomong ya. Ini juga termasuk, ini keren fotonya nih. Ini juga tarian-tarian Indonesia, dan ini kebudayaan ya, apa istilahnya ya, permainan tradisional itulah. Selanjutnya ini Gunung Bromo. Oke. Dengan view-nya yang sangat keren ini, dan hasil fotonya. Dan ini tarian khas dari Banyuwangi tentunya, setauku ya. Ini untuk apa ya, elemen grafis untuk tadi itu aku lihatkan kembali. Nah ini seperti hal-hal detail seperti ini elemen grafisnya ditaruh di pojok-pojok ya sama desainernya. Nah ini kalau putih tidak ada ya. Ya seperti ada foto-fotonya. Mana lagi, nah ini di bis elemen grafis. Jadi ini angka 76 yang dipotong menjadi beberapa bagian, dipisah-pisah nih ya, 7-nya dipisah ya, betul ya. Ini angka 6-nya dipotong, ya, seperti itu permainannya. Itu namanya elemen grafis. Jadi aku juga belajar ya dari apa ini namanya, pedoman identitas visualnya ya. Kita lanjut lagi, mungkin ada lagi, nggak ada. Oke. Itu tadi dari elemennya. Sedikit pembuka, ini adalah logo yang akan dipakai nanti di 76 tahun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah ini ada beberapa beberapa contoh atau instrumen. Ini kombinasi merah dan hitam, dan ini warnanya sama apa beda ya? Ini sama, ini merah semua. Ini yang hitam putih, merah putih, ini abu-abu putih, hitam putih. Dah. Selanjutnya ini untuk yang
horizontal ya, bukan vertikal gitu. Seperti ini, sama tadi, cuman ini tulisannya yang rata, hanya berbentuk angka ya, 76 nya aja. Sama untuk billboard ya, untuk papan itu yang besar itu. Jadi filenya ini tidak kecil. Aku tadi mau download itu sekitar 200 MB-an ya. Nih billboardnya, dan ini tadi elemen grafis. Nah, jadi ini pasti dipasang besar ya. Jadi dibuat sangat simple dan nggak ada elemen-elemen lain, elemen grafis. Bangga buatan Indonesia. Ini udah itu aja. Billboardnya hanya diberi dua pilihan merah putih. Selanjutnya adalah billboard 4x6. Nah ini yang horizontal berarti ya. Nah ini horizontal, keren. Nah seperti itu. Ini untuk baliho, dan ini untuk spanduk. Nah dibuat seperti bendera ini ya, simple ya, hanya seperti ini. Elemen grafis 76 Indonesia, dibentuk vertikal ke atas bawah, selesai. Ini yang penting ini. Nah dari fotonya aja ini keren. Setnek X Kemenparekraf X ADGI, pedoman identitas visual. Wah, ada logonya ya, keren juga. Semoga Valogo Studio bisa berkontribusi untuk ya logo-logo Indonesia nanti. Amin. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga buatan Indonesia. Oke, kita harus bangga buatan Indonesia. Cintailah produk-produk, ya itu dah pokoknya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah apa nih namanya, Panjat Pinang. Oke, lanjut. Latar belakang. Dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-76 kemerdekaan RI tahun 2021 merupakan logo dan tema sebagai identitas tunggal. Untuk pengimplementasian logo dan tema sebagai identitas tunggal tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman penggunaan desain logo dan tema HUT ke-76 kemerdekaan RI tahun 2021. Pedoman ini menjadi panduan bagi masyarakat untuk dapat mengimplementasikan desain logo dan tema pada berbagai format media. Pedoman identitas visual ini beserta template visual lainnya dapat diunduh secara bebas pada website Kementerian Sekretariat Negara atau www.setnek.go.id. Oke, lanjut. Tema besar. Tema utama untuk kemerdekaan RI 76 tahun sesuai yang sudah ditetapkan Bapak Presiden RI, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, di sini ada bendera Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ada bendera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul ya, 11 ya. Nah, ini ada gambar yang tadi ya kita lihatkan, stabilitas dan pembangunan. Nah, ada gerak dan pertumbuhan, ada ruang kebebasan, persatuan dan harapan. Lanjut. Nah, ini yang tadi sudah dibahas, logonya seperti ini yang akan dipakai. Kita lihat nanti ya, yang 77, 8, 9, 10, 80 tahun sampai 100 tahun ya. Kita lihat terus. Aku akan review filosofi logo. Logo kemerdekaan RI ke-76 ini merupakan visualisasi tema yang diusung tahun ini, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema tersebut mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Deskripsi tersebut menggambarkan dalam komposisi dinamis antar bentuk geometris yang sederhana namun kokoh dan dalam
kepaduannya bergeliat dengan energi yang lincah. Siap. Nah, ini juga stabilitas. Nah, ini angka 7 ya. Ada filosofinya ini, filosofi logo. Stabilitas dan pembangunan. Bentuk angka 7 diasosiasikan sebagai bagian dari tiang pancang infrastruktur yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dan mendukung percepatan perekonomian Indonesia. Bentuk ini melambangkan kepala Garuda. Saya pikir aku. Kepala Garuda. Di mana ya Garudanya ya? Ya bisa sih. Ada seperti pucuk itu ya. Mungkin itu pucuk Garuda. Bisa. Kepala Garuda. Nah, yang melambangkan Pancasila yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. 6-nya, gerak dan pertumbuhan. Bentuk angka 6 diasosiasikan sebagai orang dan roda yang sedang bergerak terus maju ke depan yang melambangkan pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Apa itu? Seperti tiangnya apa ya? Angka 7, sisa angka 7 dan angka 6. Ruang kebersamaan. Bentuk ini diasosiasikan sebagai ruang yang melambangkan negara memberikan ruang demokrasi kepada rakyat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, dapat diasosiasikan bentuk panah yang melambangkan pertumbuhan dan kesinambungan. Bundarnya ya, di angka 6, persatuan dan harapan. Bentuk lingkaran merupakan bentuk sempurna yang mencerminkan harapan akan keberhasilan dari semua hal yang ingin dicapai. Bentuk ini juga dapat diasosiasikan persatuan Indonesia. Goods. Selanjutnya, sistem identitas. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah logo grid ya. Ini ada tulisannya ini. Jadi seperti buku matematika ya, dibuat kotak-kotak itu jadi lebih kelihatan tertata rapi ya, jadi gak salah-salah buat juga nih desainernya. Logo grid, logo yang digunakan komposisi dan proporsinya mengacu pada logo grid yang sudah ditetapkan karena pembentukannya dilandaskan dengan penuh perhitungan dan pertimbangan yang seksama. Mohon untuk memperhatikan logo grid yang ada untuk menjaga konsistensi dan citra karakter serta menghindari penggunaan logo yang tidak semestinya. Ini adalah logogram ya, kita zoom. Ini adalah logogramnya, tagline dan legend center garis tengah, warna birunya tebal garis logogram, hanya logogram. Oke, lanjut. Konfigurasi logo. Berikut adalah konfigurasi dari logo untuk mempermudah dalam mengaplikasikan logo terkait ukuran dan orientasi berbagai media. Nih, yang utama seperti ini. Nih, saya zoom. Selanjutnya ini ada vertikalnya dari atas ke bawah. Vertikal, horizontal. Yang selanjutnya horizontal. Oke, nih. Selanjutnya grid konfigurasi logo tambahan. Nah, seperti ini. Ini ada XY-nya ya, A, tinggi logogram, dan juga ada garisnya ini ya. Jadi garis ini disamakan dengan garis ini, maka terbentuklah jarak. Ini untuk horizontal, dimana ini menggunakan rumus matematika yang aku tidak paham. X petik sama dengan 75% X, dimana tinggi huruf kedua konfigurasi tagline sama. Mikir aku. Aduh. X sama dengan mana X? Oh, tebal garis logogram. Tinggi logogram sama dengan 75% X. Oh, mikir. A petik tebal garis logogram A petik. Sama kayak yang ini ya tadi ya berarti ya. Nah, ini yang A tadi diberi jarak. Oke lah, kita skip. Lanjutkan. Nih, yang tadi ya. Tipografi Lexan.
adalah tipe huruf utama yang akan digunakan untuk semua aplikasi desain dan branding. Nah, dan branding, tipografi atau teksnya nanti untuk branding. Jadi logonya tidak termasuk branding. Dari 76 tahun kemerdekaan Indonesia, Lexen, apa bacanya? Lexen merupakan font bebas yang dapat diunduh dari Google Font. Oke, ya jelas ya. Google Font itu gratis. Jadi kalian bisa download langsung. Terima kasih. Warnanya, nah ini juga ada warnanya. Juga ada RGB, CMYK-nya juga ada. Ini E52B2D, hitamnya 231F20, putihnya FFFFF. Aplikasi warna, nah itu dia, hitam putih, merah putih, hitam putih, merah putih, putih abu-abu, putih hitam. Oke. Dalam pengaplikasiannya, ukuran logo disesuaikan dengan ukuran medianya. Pada dasarnya, logo yang diaplikasikan harus mudah dilihat dan tetap terbaca secara jelas dari kejauhan. Wah, kelihatan. Nah, seperti itu. Pada dasarnya, logo yang diaplikasikan harus mudah. Area di sekitar logo disediakan ruang bebas sehingga logo tidak terganggu oleh teks, gambar, dan foto yang melintasnya. Nah, kalian bisa lihat di sini di pojok-pojoknya ini ada bundaran. Nah, di sini bundarannya ini sama dengan ini diaplikasikan di pojok kanannya. Kenapa tidak pakai ini? Karena aku udah tahu. Maaf. Selanjutnya ada batas aman. Nah, ukuran logo dalam pengaplikasiannya di berbagai media hendaknya mempertimbangkan tingkat keterbacaan yang jelas dan baik. Ini untuk 50 mm, kita geser 25. Batas tinggi minimum logo dengan tagline 15 mm, batas tinggi minimum logo tanpa tagline 10 mm. Jika ukuran logo sangat kecil, sebaiknya tagline dihilangkan sebagai pertimbangan untuk alasan teknis. Nah, tuh, ingat ya. Elemen grafis untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Elemen grafis yang terinspirasi dari ragam bentuk geometris dari logo yang dekonstruksi atau dibongkar. Nih, stabilitas, kemajuan pertumbuhan, sinergi, kerjasama, kebersamaan, harapan, keterbukaan, tenggang rasa, dan keseimbangan. Oh, pokoknya harus kreatif ya dalam memberikan filosofi seperti ini. Aku ya harus bisa. Nah, ini elemen grafisnya. Ini template ya, ini bisa untuk buku, foto ya, tanpa foto. Template dengan foto portrait ya. Di sini ini enggak main-main ini. Selanjutnya dengan portrait juga ada elemen grafis, foto grayscale. Selanjutnya template tanpa foto, sangat detail sekali. Template dengan foto landscape, ini juga tanpa fotonya, dan ini adalah media aplikasi ya, seperti baliho, spanduk, banner nanti yang akan dicetak ya kan. Pengaplikasian logo dan elemen grafis yang benar. Nah, seperti ini ya. Ini agak gregetan aku. Berikut ini adalah beberapa contoh pengaplikasian logo serta elemen grafis yang dianjurkan. Nah, seperti ini yang betul. Nah, ini jangan digepeng-gepengkan ya. Ini. Jadi ada logo sama motonya, logonya aja, motonya aja. Selanjutnya ini yang tidak boleh. Oke. Nah, ini lihat, langsung sakit mataku. Lihat. Mengubah warna pada tagline logo. Lihat. Sudah dikasih alternatif malah dirubah-rubah. Ini putih, hitam, merah. Atasnya dirubah. Ini lihat, mengubah ukuran dan proporsi logo. Lihat, jadi gepeng itu logonya.
Ini dibalik lagi. Ya Allah, logo tidak boleh di outline. Lihat, ya boleh juga sih. dan canda. Ini jangan ya, tidak boleh diutak-atik. Jadi biar serempak dan kompak kita pakai yang sudah ada. Ini nggak boleh. Lihat, ini buat apa coba dikasih bundaran nih, nggak boleh. Terus ini ya bisa sih, tapi nggak boleh nih di distorsi ya. Intinya gitulah. Lihat, ini degradasi. Ya boleh sih, tapi kan kurang lah. Kita mengusung konsep simple lah, nggak perlu ditambah-tambah. Kurangi hal-hal yang tidak penting. Nah ini apalagi, aduh sakit mataku. Merah terus biru dikasih bayangan. Wah ini desainku yang dulu ini, kayak seperti ini desainku yang dulu kayak gini. ini tidak kelihatan ini merahnya. Ini apa ini, kesalahan opacity. Lihat. Ini gimana ini? Nah ini juga warna logo tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, walaupun seperti ini tidak masuk akal. Tidak memperhatikan batas aman logo. Nah ini tidak boleh. Lanjut, bangga buatan Indonesia, filosofi logo. Nah ini logo yang sudah banyak di itu ya, pakai ya. Aku penasaran siapa desainernya nih. Logo bangga buatan Indonesia meliputi gabungan dari logogram dan tagline dengan sentuhan modern. Terlihat dalam bentuk huruf-huruf dan sederhana secara keseluruhan. Logogram digunakan untuk menunjukkan cinta terhadap produk lokal Indonesia, juga menggambarkan perasaan bangga terhadap produk lokal Indonesia, sekaligus menunjukkan kesatuan sebagai satu Indonesia. Wow, situ ini logonya seperti orang meluk gitu ya, kalau menurutku ya. Terus yang sip, nanti kalau ketemu Indonesia bilang sip gitu. Bukan cintailah produk-produk, enggak, ini beda. Nah ini syarat logo, area isolasi juga ada batas-batasnya ya. Jadi logo ini dikasih ruang lah buat bernafas, kasihan gitu logonya ya. Kalau di fullkan sampai pojok gini, ya Allah, kasih ruang lah. Nah ini aduh bikin sakit mata lagi, ya Allah. Lihat gepeng ya, jadi penyet. Ini malah dirubah ini. Tidak meletakkan logo pada latar belakang. Ya Tuhan, ini jadi apa nih? Ya ampun. Ini logo apa ini? Ini bukan Indonesia nih Pak kalau gini. Beda negara. Ini maksudnya apa diputar? Aduh. Ya ini contoh yang salah ya, bukan diharuskan, salah. Jadi buat kalian yang dikasih logo terus dirubah gini, mending jangan dah. Ini palet warnanya. Untuk palet warna ini ya, nah ini tadi bangga buatan Indonesia ini tadi. Sistem aplikasi, nah ini template dengan foto seperti ini contohnya ya kakak-kakak sekalian. Template instansi, nah logonya itu untuk bapak dan ibu sekalian bisa ditempatkan di sini. Logonya 2 logo kedinasan bisa seperti itu. Fotografi, nah ini fotografinya, ini foto-foto nih kita beri kredit. Foto-foto digunakan tersebut dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sifat bebas penggunanya, free to use, bukan komersial. Oke. Ada wonderful image, ada free pick, unsplash, dan pixels tentunya. Good. Kalian mau cari foto di sana aja. Nah ini fotografinya, ini free to use.
Ini pasti sangat bangga ini yang dipakai fotonya ini. Good. Buat kalian yang hobi fotografi, ini contoh ini bagus. Implementasi. Nah, ini untuk umbul-umbul. Nah, ini juga ada jaraknya ya, tidak main-main buatnya ini. Umbul-umbul dengan foto. Wow, keren, man. Nah, ini mock up. Ya, kalau di umbul-umbul jadi keren ya nanti. Aku pengen lihat gitu ya di jalan terus banyak umbul-umbul gitu. Wah, seperti disambut-sambut saya. Terus apa ini, skip. Nah, ini umbul-umbul yang tadi. Ini poster ya, untuk dipajang di dinding atau apa. Nah, ini aku udah pernah lihat kayak gini ya di jalan-jalan ya. Kalau aku nunggu di halte gitu ya. Aku udah pernah ke halte sih. Paling tidak ada lah poster kayak gini gitu biar kelihatan keren di halte itu ya, lebih wah gitu. Tapi tahu kan halte di kotaku seperti apa kan. Ya gitu dah. Bagus sih, bagus diperbaiki, tapi kurang wah gitu rasanya. Nah, ini aku juga pengen lihat kayak gini, aku poster ditata-tata di tembok ini pas banyak gitu. Mataku secara tercerahkan gitu ya. Ya Allah, curhat saya ini poster. Posternya ini keren bro. Billboard. Nah, ini billboard ini billboard yang kataku tadi. Implementasinya pasti sangat keren nih. Billboard ya. Nah, ini billboard. Seperti ini nih. Wow, keren. Nah, ini billboard yang vertikal, spanduk. Nah, seperti ini yang dikaitkan di pohon biasanya itu ya. Terus sosmed. Nah, ini penting sosmed, men. Nah, ini juga kalah. Jangankan ini ya, Instagramku aja tidak sebagus ini. Tidak terpikirkan aku ya. Kapan sosmedku jadi seperti ini? Harus dirubah. Merchandise. Nah, ini bendera, aku mau buat bendera kayak gini nanti ya. Jaket. Keren jaketnya, men. Keren. Aku suka ini. Jaketnya keren. Bajunya keren. Nih tote bag, merchandise. Keren dah, minta ampun. Bukunya apalagi. Keren. Pin. Keren. Nah, lihat. Wow. Dengan emas dan merah. Mug glass. Jangan lupa. Tumbler apalagi. Keren. ID card pastinya. Lihat. Kalian lihat detailnya ini. Ini gak main-main ya. Merahnya. Ini juga desainnya. Elemen grafis, nama lengkap untuk nanti acara. Nah, ini helm, jangan lupa kalian cat merah dan stikernya 76. Oke. Mock-up-nya keren ini. Nah, ini botol. Aku mending beli botol mineral yang kayak gini tiap hari aku. Tidak apa-apa dah. Bagus ya soalnya. Nih. Menunjukkan Indonesia banget ya gitu ya. Indonesia tangguh ini. Indonesia tumbuh, tumbler sampai Indonesia tumbuh. Keren. Payung, jangan sampai lupa. ATM ini ya, uang elektronik lah bisa. Masker jangan lupa. Oke. Kakak-kakak sekalian, mbak, mas, bapak, ibu, masker jangan lupa nih. Masker, aku ada masker nih. Masker. Oke. Nah, sudah seperti itu. Sampai 38 menit aku buat video seperti ini. Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.